sebenarnya pembagian niki tidak secara terpisah. Tidak terpisah-pisah. 10 hari itu isinya rahmat. Tidak ada maghfirah di sana. Tidak ada itqu minan nar. Bukan begitu. Nggih. Maksudnya awalnya rahmah itu disitulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa betapa besar kasih sayangnya, betapa besar rahmatnya kepada kita semua dengan mendatangkan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini diberikan kepada kita itu berbagai macam jenis kebaikan, berbagai macam jenis kebaikan yang pahalanya itu Masya Allah tabarakallah dijanjikan begitu besarnya. Dan kita lakukan bersama-sama, ini yang hebat. Jadi seperti nanti gimana ya, kalau kita misalnya kita lihat ada pertandingan sepak bola, hanya satu desa, paling yang mendapatkan raminya itu satu desa saja. Tidak mendatangkan berkah bagi desa lainnya. Satu kecamatan begitu juga. Satu daerah begitu juga. Paling yang suka satu daerah itu aja, yang bersenang-senang dengan sepak bola itu. Satu negara demikian juga. Tetapi kalau sudah kejuaraan dunia, ya, kalau sudah kejuaraan dunia, tidak ada juga pemain kita di sana, kita senang. Ada rasa senang kita dengan adanya peristiwa itu. Jadi kesenangannya menyeluruh. Nah niki bulan puasa niki, itu kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh. Banyak sekali namanya ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya dan disertai dengan pengampunan serta janji Allah Subhanahu wa taala untuk itqu minan nar. Terbebas dari neraka. Artinya kalau kita terbebas dari neraka, di akhirat itu tempat itu hanya ada dua. Nggih? Tempat itu tidak ada yang lain selain dua. Ada neraka, ada surga. Nah kalau kita sudah terbebas dari neraka, itu artinya kita masuk surga. Itu minan nar, sudah janjikan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu alaihil minan niron. Ya. Allah mengharamkan jasad, haramallahu alaihil jasadahu minan niron. Jadi belum masuk aja puasa tetapi kita sudah senang dengan kehadiran puasa. Kita selalu berdoa, nggih? Kita selalu berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu artinya kita selalu rindu dengan puasa Ramadan. Orang-orang yang berdoa seperti itu pasti mengharapkan dirinya hidup sampai bulan Ramadan. Dan orang yang mengharapkan hidup sampai bulan Ramadan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disentuh jasadnya itu oleh api neraka. Artinya sejak awal sudah ada itqum minan nar. Tapi ulama juga punya alasan untuk membuat pembagian-pembagian seperti itu yang dibagi oleh hadis. Maksudnya adalah agar kita tidak pernah lepas dari upaya-upaya untuk memperbaiki ibadah kita selama bulan puasa. Jadi ulama mengkategorikan seolah-olah 10 bulan Ramadan di awal itu lebih enteng dibanding 10 hari di pertengahan. Nah 10 hari pertengahan nanti seolah-olah lebih enteng dibanding 10 hari yang terakhir. Nah, jadi, oleh karena itu 10 hari di terakhir itulah dikatakan ada Lailatul Qadar. Tapi kalau dari awal masuk bulan puasa kita biasa-biasa saja melaksanakan ibadah kita, tidak menghambat diri dari maksiat atau dosa, itu ya enggak selamat kita di 10 hari terakhir. Ya, andai kata kita bilang mustahil, sulit akan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah penilaian yang dikumulasikan, penilaian yang dikumpulkan dari hasil puasa pelunggu dari hari pertama hingga turunnya Lailatul Qadar.
kepada kita semua. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu turunnya ke dunia. Seluruh kita menemuinya. Tapi ada yang mendapatkan hikmahnya, yang dirasakan pertemuannya, yang diyakini bahwa saat itu harga satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Nah, itu dia. Nggih, jadi sila di sekarang niki bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan yang membebaskan kita dari api neraka. Maka dari itu kita berupaya. Nabi cara upayanya ya kan banyak sekali disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita puasa mungkin kan? Puasa semua kan? Insyaallah. Nah, niki kalau kita benar-benar yakin atas kemuliaan bulan Ramadan, yakin atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, yakin atas luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah Subhanahu wa taala mampu membebaskan kita dari api neraka. Dan kita puasa niki bukan karena apa-apa, tapi murni kita harapkan sebagai ibadah kita yang berpahala, yang kita lakukan dengan cara ilmu pengetahuan. Kan pelungguh mengaji ke sana sini, insya Allah ada pengetahuan pelungguh tentang puasa. Kayak kemarin kita sudah berbicara, namanya 5 yang membatalkan pahala puasa. Nah, pelungguh sudah amalkan, berupaya untuk tidak melakukan yang 5. Nah, itu namanya ihtisaban, imanan wah ihtisaban, yakin, beriman dulu. Dan yakin dengan menjaga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala di situ. Pahalanya berapa puasa? Sudah juga kita pelajari. Kalau ibadah yang lain ya 10 sampai 700 pahala. Amun puasa niki Masya Allah tabarakallah. Nggih, 0 sampai tidak terhingga. Loh 0? Ya. Ada orang yang pahalanya 0? Ada. Mudah-mudahan kita tidak dapat 0, nggih? Mudah-mudahan. Itulah orang-orang yang tidak butuh. Allah tidak butuh dengan tidak makan dan tidak minumnya orang itu. Allah tidak butuh dengan puasanya orang itu. Itulah yang pahalanya 0. Nah, okay. Tapi kalau kita imanan wahtisaban, enggak terhingga. Enggak terhingga. Insya Allah. Itulah yang mengantarkan kita ke tahap ketakwaan. Nah, ini ke teorinya. Okay? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk berpuasa dan melakukan hal-hal yang ada di dalam bulan puasa ini, sunat-sunat yang begitu besar pahalanya, bisa menghapuskan dosa kita. Nggih? Ya, nggih, termasuk mengqoma Ramadan, tarawih nih ke. Masya Allah tabarakallah. Nggih, masih tetap seperti dulu yang lihat. Masih tetap seperti dulu kebiasaan kita. Di awal-awal itu susah cari tempat berdiri di masjid untuk sholat tarawih. Nggih, kalau di Mataram begitu dia. Kalau sudah 2-3 hari mulai berkurang, 4 hari berkurang. Begitu akhir-akhir sudah sapnya sedikit sekali. Oke? Namun tiang Mataram wajar. Tiang bilang wajar kenapa? Karena niki perumahan tau tiang tepu. Jadi kegehnua gena dekat lebaran, pada ule ya penduduknya. Pada ule ke kampungnya masing-masing. Jadi masjid jadi sepi. Nah, wajar. Nah, yang tidak wajar tuh di desa-desa yang sudah penduduknya di sana tinggal. Terus namanya rapat masjidnya. Nah, nggih, sila kita sama-sama nggih. Kita sama-sama perbaiki gairah kita untuk memakmurkan masjid dan meramaikan Ramadan. Mudah-mudahan andai kata kita atlet-atlet yang sedang berkompetisi, kita termasuk dari minal faizin. Nggih? Dari pemenang yang melaksanakan perintah puasa. Nanti minal aidin wal faizin wal makbulin katanya pas lebaran. Tetapi pas puasa tinduk doang gawe. Ya? Tapi bisa saja. Karena ada juga orang yang tidur daripada saya ngomong, karena dia kebiasaannya itu sering ngomong-ngomong. Daripada saya terlalu banyak ngomong-ngomong, banyak yang lagau, sia-sia omongan saya, mending saya tidur. Orang tidur kalau bulan Ramadan ibadah enggak Bapak Ibu? Ibadah.
Itu hebatnya kalau bulan Ramadan. Orang tidur pun beribadah. Kenapa? Karena ibadah puasa. Dia sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu kita pakai bekerja, kita pakai tidur, kita pakai jalan-jalan, tetap ibadah itu. Kenapa? Ibadah puasa. Itulah di sini Allah menurunkan rahmatnya kepada seluruh hambanya. Hebatnya bulan Ramadan ini. Dia istimewa karena ada puasa. Okay? Ada juga di samping puasa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, juga ada man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ada juga man qama lailatul qadri, itu barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, maksudnya menyambut Lailatul Qadar dengan i'tikaf, membaca Quran sampai full. Ulama-ulama kalau 10 hari Al-Quran itu biasanya lebih banyak. Seperti para imam ini kalau hari pertama sampai 20 biasanya hatam Qurannya itu bisa 3 hari sekali, bisa 5 hari sekali, bisa 7 hari sekali. Tapi kalau 10 hari terakhir itu rata-rata para imam ini, para ulama-ulama besar klasik zaman dulu itu hatam Al-Quran tiap hari. Tiap hari hatam Al-Quran sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga yang 2 kali. Jadi siang itu dihatam 1 kali, nanti malam itu dihatam juga. Jadi kalau kita kalau kita terus-terusan baca Al-Quran dengan cepat, dengan bacaan hadar, itu biasanya satu juz itu 15 sampai 20 menit. Terutama yang sudah hafal Al-Quran apalagi 15 sampai 20 menit, artinya sejam itu bisa membaca 3 sampai 4 juz. Kalau para ulama sudah membaca pakai hatinya, mungkin bisa 10 juz. Bisa 1 jam itu bisa 4 juz, bisa 5 juz. Kalau 5 juz itu artinya 6 jam sudah selesai hafal, sudah selesai bacaan Al-Quran. 6 juz 1 hari, 6 juz malamnya, Masya Allah, tabarakallah. Mari kita sama-sama perbanyak membaca Al-Quran. Mungkin pelunggu hitung, bicara sama diri sendiri. Sudah berapa dapatnya ngaji sampai hari ini? Soalnya itu tidak lancar ngaji, dah kan tidak lancar. Si ndik lancar nu belean pahalana. Si ndik lancar nih kedua pahalanya. Si lancar nu seke pahalana. Seke lagu luwe mau membaca kan? Seke kali 10 kan 2 kali 2 ambil wean. Kan wean seke kali 10 kan? Seperti itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sila. Jadi kita perbanyak, kita bicara sama diri kita sekarang. Pira juz mau ku jelo ini. Pira kali ku hatam sampai jelo ini. Itu nggih. Adik terus tingkatkan karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Nabi rajin membaca Al-Quran kalau bulan puasa. Kenapa? Karena pada bulan puasa inilah Rasulullah SAW disimak oleh Jibril. Talaqi dia, bertemu Jibril untuk membaca dan tadabbur Al-Quran. Itu Rasulullah SAW. Nah itu adalah sunnatan hasanah. Itu adalah hal yang harus kita ikuti karena Nabi adalah contoh terbaik bagi kita semua. Yang rasa niki dari tiang dulu, mudah-mudahan tapi selama bulan puasa niki kita mampu menahan diri, tidak hanya makan dan minum, kita puasa tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi kita mendapat rahmah, kita mendapat maghfirah, dan kita mendapat itqun minanna. Amin. Amin ya rabbal alamin.